Pemirsa, kita berjumpa dalam program Bincang Sore, di mana Bincang Sore ini dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Nah pemirsa, tentunya dalam rangka promosi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022. Dan saat ini kami berada di wilayah Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya. Kita akan berbincang terkait dengan pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah stunting. Nah pemirsa, sudah hadir para narasumber berkompeten dalam Bincang Sore kali ini adalah anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Anda Lucy Kurniasari atau yang akrab disapa Ning Lucy. Ning Lucy, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa sambutannya ya Ning Lucy, terima kasih. Kemudian Koordinator Bidang Admin Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Andes Sofia Hani MM. Ibu Hani, terima kasih juga sudah hadir. Terima kasih, luar biasa bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kali Kedinding. Baik, tidak ketinggalan juga Mbak Nurul Habibah Umar SST MPSDM, Subkoordinator Keluarga Berencana Dinas P3A Dalduk dan KB Kota Surabaya. Mbak Nurul, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah ya Mbak Mustika ya, kita bisa bertemu kembali di pondok pesantren ini. Nggih. Ya, luar biasa. Sehat selalu. Amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih juga sudah hadir di sini. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, Ning Lucy, Bu Hani, Mbak Nurul, hangat sekali suasana kita ya kali ini. Baik, Ning Lucy, begini, kita bicara mengenai pentingnya keluarga berencana pasca persalinan dalam rangka mencegah stunting. Ini kita bicara juga mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang bukan hanya berfungsi begitu ya untuk mengendalikan kuantitas penduduk, tetapi menciptakan kualitas sumber daya manusia yang optimal begitu. Bagaimana menurut Ning Lucy? Ya, jadi alat kontrasepsi itu untuk merencanakan kehamilan, betul. Jadi kita tidak melarang, tapi ini untuk merencanakan kehamilan. Namun banyak perempuan belum menyadari pentingnya perencanaan kehamilan. Jadi ada riset, ini terbukti 4 dari 10 perempuan yang datang ke klinik perempuan hamil mengakui kehamilannya ini tidak direncanakan. Jadi 40% masih belum merencanakan kehamilannya. Selain itu ada data kehamilan remaja umur 15 sampai 19 tahun ini masih tinggi. Menggunakan putus pakai kontrasepsi juga masih tinggi. Hal itu terjadi karena sebagian perempuan masih berpikir merencanakan kehamilan baru dimulai setelah dinyatakan positif hamil. Padahal perencanaan kehamilan dari prakonsepsi, masa hamil atau antenatal dan postnatal atau setelah persalinan atau pasca salin. Jadi dalam perencanaan kehamilan salah satu dapat mengikuti program KB. Saya selalu menghimbau agar kader-kader KB juga menyampaikan kepada masyarakat KB itu bisa dilakukan perempuan, bisa dilakukan laki-laki. Kalau perempuannya tidak sehat, saya juga menghimbau agar bapak-bapak ini juga mau KB, agar supaya membantu si ibu yang kondisinya tidak memungkinkan untuk KB. Oke, baik Ning Lucy. Kemudian sekarang kita kepengen tahu ya Ning Lucy ya, kalau dari Provinsi Jawa Timur sendiri seperti apa. Bu Hani, bagaimana kemudian strategi dari BKKBN Provinsi Jawa Timur ini terkait untuk meningkatkan cakupan keluarga berencana pasca persalinan? Ya, terima kasih Mbak Mustika. Jadi strategi BKKBN bagaimana masyarakat ini ketika setelah melahirkan mau ikut KB. Nah, kita kerjasama kepada rumah sakit yang ada untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan untuk dilakukan tindakan, berkenan dilakukan tindakan langsung ikut program KB. Karena apa masalahnya? Kita berharap ibu setelah melahirkan itu bisa merawat putra-putrinya secara optimal. Karena stunting ini terjadi karena apa? Pola asuh, karena pola makan dan sanitasi yang kurang bagus. Nah, ketika setelah melahirkan ikut KB, insya Allah ibunya sudah tenang,
wah saya bisa merawat anak saya secara optimal. Merawat dalam apa? Dalam pola asuh tadi. Nah, terus mendampingi putra-putrinya sehingga apa? Putra-putrinya ini tidak terjadi stunting. Pola asuh apa? Selanjutnya adalah pola makan. Ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Wajib kita memberikan ASI eksklusif. Insya Allah kalau kita memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa makanan tambahan, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang sehat, cerdas dan berkualitas. Nah, selanjutnya mungkin di agama kita juga diajarkan susuilah anakmu selama 2 tahun. Insya Allah kalau menyusui selama 2 tahun ini juga bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang cerdas. Karena apa? Air susu ibu ini sangat berkualitas. Seperti itu. Jadi ini BKKBN berharap masyarakat setelah melahirkan langsung ikut KB. Kita sudah menyiapkan alat kontrasepsi secara gratis kepada masyarakat. Hadir di posyandu, hadir di puskesmas, hadir ke Budidan, insya Allah alat-alatnya sudah tersedia gratis. Mungkin tinggal ditambahi biaya tindakan seperti itu. Kadang-kadang ke bidan swasta ada biaya tindakan. Karena nyuntik, karena pasang implan, pasang IUD, insya Allah tapi alat-alatnya sudah disiapkan oleh pemerintah melalui DPR secara gratis Mbak Mustika. Iya baik, luar biasa ya Bu Ani dan juga Ning Lucy. Artinya memang BKKBN maupun DPR RI itu tidak bisa bekerja sendiri, harus saling bersinergi tentunya bersama OPD KB di kabupaten maupun kota. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut Bincang Sore masih akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kembali dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, nah ini Mbak Nurul seperti apa kalau di Kota Surabaya sendiri terkait untuk meningkatkan cakupan keluarga berencana pasca persalinan? Ya, terima kasih Mbak Mustika. Jadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Bu Hani tadi untuk program dari DP3A PPKB Kota Surabaya seiring dengan program yang telah dilakukan oleh BKKBN Jawa Timur. Kami sendiri di Kota Surabaya untuk fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah siap untuk memberikan pelayanan pelayanan KB pasca persalinan. Jadi nanti ibu-ibu yang hamil kemudian bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, insya Allah bisa semua dilakukan pelayanan KB pasca persalinan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Surabaya. Tadi disampaikan oleh Bu Hani bahwasannya untuk alat kontrasepsinya sudah disiapkan. Kemudian kami juga sudah menyiapkan fasilitas kesehatan beserta dengan tenaga kesehatan yang terlatih. Karena di sini untuk KB pasca persalinan ini diharapkan dari keluarga tersebut bisa merencanakan kehamilan yang berikutnya. Karena dengan perencanaan kehamilan yang berikutnya kita bisa membawa keluarga ini untuk mencegah stunting yang baru di Kota Surabaya. Karena dari Bapak Wali Kota Surabaya sudah mengharapkan di Kota Surabaya ini nanti jangan ada tumbuh lagi stunting yang baru, atau istilahnya di Surabaya ini tidak harus mencapai zero stunting. Ya, jadi seperti itu Mbak Mustika. Baik, nah Ning Lucy, seperti apa sih kemudian sebenarnya lembaga-lembaga terkait ini bisa mengoptimalkan begitu ya fungsinya dalam hal pelayanan keluarga berencana? Iya, jadi tentunya BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Tadi sudah disampaikan ada peran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal ini menyiapkan kontrasepsi di seluruh penjuru Indonesia agar supaya mempermudah akses. Lalu kemudian juga peran serta pemerintah daerah ini juga sangat diperlukan, berinovasi, berkontribusi terkait dengan KB dan penanganan stunting. Saya mengikuti beberapa kementerian lembaga, ada 29 kementerian lembaga yang sudah fokus untuk membantu penanganan stunting, dan kita dorong dari Komisi 9 selalu melaksanakan fungsinya, termasuk fungsi anggaran untuk mensupport
BKKBN yang sudah ditunjuk sebagai leading sektor terkait dengan anggaran penanganan stunting, dan kami juga berharap pemerintah Kota Surabaya juga terus berinovasi. Saya mengapresiasi luar biasa, ada yang terakhir ini ada jago chatting, jadi jagongan cegah stunting. Ini luar biasa. Mudah-mudahan saja hasilnya betul-betul zero stunting. Jadi ini adalah bentuk kerjasama, supporting dari kita semua, di mana kita semua sepakat Surabaya segera masuk zero stunting. Baik Ning Lucy, Bapak Ibu kita beri applause dulu untuk ikhtiar yang sudah dilakukan begitu ya, baik oleh DPR RI, BKKBN begitu ya, dan juga tentunya kita semua begitu ya Bu Hani ya, karena kita tuh saling bersinergi. Nah Bu, terkait dengan perkembangan keluarga berencana pasca persalinan di Provinsi Jawa Timur sendiri seperti apa ini Bu Hani? Ya, sudah cukup luar biasa. Dari target yang tahun 2022 ini, target kita adalah KB persalinan itu 32%. Jadi peserta KB baru itu yang ikut KB pasca persalinan itu 32%, tapi Jawa Timur ini sudah 44%. Jadi masyarakat ini sekarang sudah sadar rata-rata ya, ketika melahirkan anak tadi disampaikan langsung ikut program KB, supaya apa? Tidak ada dua balita di keluarga kita. Kalau ada dua balita di keluarga kita, kasihan putra-putri kita tidak bisa memberikan pendampingan yang optimal. Karena apa? Tadi stunting saya sampaikan adalah pola asuh ya, pola asuh. Kalau ada dua balita di keluarga kita, yang satunya masih usia 2 tahun atau 1 tahun, sudah ibunya punya putra-putri lagi. Nah, ini sangat berat. Mesti ibunya harus berbagi. Air susunya tidak bisa optimal. Pengawasan pada putra-putrinya tidak bisa optimal. Oleh karena itu kita melaksanakan program KB pasca persalinan ini supaya keluarga kita itu bisa merencanakan. Anak yang kedua misalnya, anak yang pertama sekarang usianya 3 tahun. Saya mau merencanakan anak yang kedua saya setelah anak yang pertama usia di atas 5 tahun. Supaya apa? Kita benar-benar bisa mendampingi putra-putri kita secara optimal. Karena apa? Tantangan ke depan ini sudah luar biasa ya. Kalau anak kita stunting itu kan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, selain tumbuhnya kerdil, pendek, kecerdasannya kan berkurang. Ini menjadi persoalan. Padahal pemerintah ingin tahun 2045 adalah Indonesia Emas. SDM yang lahir sekarang inilah yang nantinya diharapkan akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, dan mereka akan bersaing dengan tenaga-tenaga asing. Kalau tidak kita siapkan mulai sekarang, bagaimana anak-anak kita nanti akan bersaing dalam hal pekerjaan, dalam hal segala hal. Nah, ini sangat berkurang karena apa? Kecerdasannya yang berkurang. Mau jadi polisi kan harus tinggi berat badannya kan diukur ya. Ini mau jadi polisi saja, mau kerja di kantor sekarang juga diukur, harus tingginya sekian. Nah, stunting itu pendek dan kecerdasannya berkurang. Tetapi belum tentu pendek itu stunting. Ini yang harus dipahami. Nah, stunting dan kecerdasannya berkurang. Insya Allah lah, apakah bisa menjadi keturunan? Nah, saya kira kalau pola makannya, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya diatur, insya Allah anak kita menjadi anak yang tumbuh tinggi badannya sesuai yang diharapkan oleh standar yang ditetapkan oleh WHO. Seperti itu Mbak. Ibu Hani. Iya, pemirsa, tentunya masih akan berlanjut ya program Bincang Sore kita kali ini. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI terkait dengan promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja kepada masyarakat di wilayah khusus tahun 2022, dan saat ini kami berada di kawasan Tanah Kali Kediding, Kenjeran, Surabaya. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, Ning Lucy, Bu Hani dan juga Mbak Nurul, ini sudah ada ibu-ibu yang akan bertanya begitu ya. Monggo silakan Ibu, dengan siapa, dari mana, langsung pertanyaan. Yang saya akan tanyakan tentang KB, alat kontrasepsi. Ada sebuah kasus, jadi sudah 3 kali menggunakan alat kontrasepsi yang sama.
Dari informasi yang saya ketahui, kalau sudah 3 kali menggunakan alat kontrasepsi, tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi yang sama, harus berganti. Padahal alat kontrasepsi yang lain tidak cocok dengan dirinya. Saya minta solusi dari ibu-ibu, mungkin ada, jika diganti bagaimana gantinya, maksudnya harus bagaimana, karena yang lain tidak cocok. Apakah tetap menggunakan itu, padahal tidak diperbolehkan untuk 3 kali berturut-turut menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Terima kasih. Baik, Ibu Ayun ya. Ya, selanjutnya silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Selamat sore, saya atas nama Novi dari Kecamatan Pabean Cantian. Yang ingin saya tanyakan mengenai stunting, apabila orang tuanya sudah mengetahui untuk anak itu stunting atau tidak, itu sudah terlambat, edukasi untuk stunting itu terlambat, apakah bisa untuk dirubah supaya anak itu tidak mengalami stunting ini tadi, begitu? Apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Baik, Ibu Ayun dan Ibu Novi, terima kasih. Bu Hani, monggo langsung ditanggapi. Untuk yang pertanyaan pertama, saya kira tidak ada alat kontrasepsi yang harus ganti-ganti, tidak boleh berturut-turut. Yang penting itu sesuai dengan petunjuknya. Misalnya kalau sudah pakai IUD, IUD ini kan wajib dipakai 5 tahun atau 8 tahun, boleh diganti. Kalau sudah habis masa waktunya, langsung bisa diganti lagi, pasang baru lagi. Nanti 8 tahun lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Jadi tidak ada yang mengatakan berturut-turut itu tidak boleh seperti itu. Selagi cocok. Saya ini punya anak sampai saya usia menopause di berapa tahun ya, 25 tahun pakai IUD, insya Allah tidak apa-apa. Ibu, tidak apa-apa. Tapi memang ada ya, kalau sudah cocok nggak apa-apa, nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah, nggak harus diganti. Selanjutnya yang tadi pertanyaan, bagaimana kalau anak itu sudah stunting? Jadi Bapak Ibu sekalian, stunting ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Untuk dicegahnya ya, selama kehamilan sampai anak kita usia 2 tahun. Untuk tahu stunting, Bapak Ibu sekalian, itu yang menetapkan adalah tenaga medis, apakah anak itu stunting atau tidak. Untuk tahu itu biasanya harus hadir di posyandu, karena di sanalah dilakukan pengukuran, penimbangan, dan dilihat kemampuan motoriknya. Atau kalau ibu-ibu mungkin yang sudah biasa hadir di posyandu itu kan ada KMS, ada kartu kembang anak. Kalau KMS itu dilihat tinggi, berat badannya bertambah tidak. Kalau yang KKA itu adalah kemampuan motoriknya. Oh, sudah 2 bulan harusnya sudah bisa lihat, sudah 6 bulan harusnya bisa gerak, itu ada ya. Jadi kalau sudah 2 tahun, nanti Bu Bidan, loh anak ini kok harusnya berat badannya naik, kok nggak naik-naik, ya Bu Bidan nanti akan melihat, atau kader tenaga kesehatan ya, Bu Bidan atau Bu Dokter, wah ini kok nggak naik-naik. Nah ini nanti akan dilihat apakah nanti menyebabkan anak ini terindikasi stunting atau tidak. Jadi makanannya ini yang harus dioptimalkan ya, supaya anak kita tidak stunting. Ukurlah melalui isi piringku, 3/4 itu ikan, 3/4 sayur, 3/4 buah-buahan. Memang susah kita memberi makan anak kita, tetapi ibu-ibu diingatkan kalau memberi makan itu sesuai jamnya ya. Memberi susu itu juga harus sesuai jamnya. Jangan nanti anaknya nangis disusui lagi, anaknya nangis, itu juga kurang bagus seperti itu. Dalam pemberian makanan juga seperti itu, harus seimbang antara protein, karbohidrat, dan lemak. Baik, Ibu Hani. Bagaimana kalau sudah lebih dari 2 tahun? Ini yang sulit, Mbak. Iya. Yang sulit untuk dilakukan untuk mencegah supaya tidak stunting lagi seperti itu. Baik, bisanya adalah dioptimalkan makannya aja. Luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bincang Sore akan segera hadir kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir dalam program Bincang Sore kali ini yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI.
Baik Mbak Nurul, silahkan mungkin singkat saja begitu ya untuk menanggapi terkait tadi yang ditanyakan oleh Ibu Ayun dan juga Ibu Novi. Terima kasih Mbak Mustika. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Hani untuk pertanyaan dari Bu Ayun dan Bu Novi. Jadi memang untuk penggunaan alat kontrasepsi ini dari petugas kesehatan di fasilitas kesehatan itu sebelum memberikan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi ke calon akseptor, ini biasanya jenengan di screening dulu. Jadi ditanya oleh petugas kesehatan, apakah cocok untuk dilanjutkan menggunakan alat kontrasepsi yang sudah dipakai pada saat itu. Apabila jenengan ini cocok, nanti akan dilanjutkan untuk penggunaan alat kontrasepsi yang sama. Namun apabila dari petugas kesehatan ini setelah melakukan penapisan atau screening ke jenengan, oh ternyata si ibu ini atau si bapak ini tidak cocok untuk melanjutkan alat kontrasepsi yang sama. Nanti dari petugas kesehatan akan mengarahkan untuk alat kontrasepsi yang sesuai dengan jenengan. Kemudian yang pertanyaan yang kedua Mbak Mustika, tadi untuk balita stunting ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Hani, memang dari pola asuh yang dilakukan oleh orang tua sangat mendukung sekali untuk mencegah stunting pada balita itu. Kemudian ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif minta tolong nanti dipesankan ke tetangga-tetangganya atau keluarganya bahwasannya ASI eksklusif ini sangat penting sekali kepada bayi yang ada di keluarga itu, termasuk konsumsi dari protein hewani. Baik. Tidak perlu mahal Mbak Mustika. Jadi yang ada di kanan kiri kita contohnya apa? Yang murah meriah, telur. Baik. Jadi kalau ada tetangga kita saben dino kok dikai telur sih. Nah, itu merubah mindset itu bahwasannya telur ini adalah sumber protein hewani yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan balita di keluarga itu. Baik Mbak Nurul, terima kasih. Bu Hani, monggo apa yang mau disampaikan singkat saja kepada pemirsa dan juga Bapak Ibu. Jadi memang perlu dari kesadaran masyarakat sendiri ya untuk mencegah supaya anak-anak kita tidak lagi menjadi anak yang terkategori stunting. Jadi pola asuh, pola makan, sanitasi yang perlu diperhatikan. Mungkin itu Mbak Mustika. Baik, Ning Lucy silahkan. Ya, jadi saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama kita semua mulai diri kita, tergolong untuk bersama-sama kita adalah kader perubahan di mana perilaku hidup sehat ini juga sangat menentukan. 1000 hari pertama kehidupan ini juga perlu kita sampaikan. Kalau yang sudah terlanjur dilahirkan stunting amat sangat menyusahkan baik orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu kita harus antisipasi, kita melakukan pendampingan, asupan gizi yang cukup, pendampingan untuk bayi tadi sudah disampaikan, ASI eksklusif, lalu kemudian makanan tambahan dan memantau tumbuh kembang anak yang paling penting. Karena kalau sudah stunting alangkah mahalnya, dan untuk asuransi swasta juga tidak mengcover kalau bermasalah di tumbuh kembang. Baik. Yang jelas kita bersama-sama membuktikan di Kota Surabaya Zero Stunting, kita mempersiapkan anak-anak bangsa yang cerdas, yang berdaya saing, anak-anak bangsa yang kuat, yang tangguh, dan mampu bersaing di kancah global nanti. Baik, Dr. Anda Lucy Kurniasari atau yang akrab disapa Ning Lucy, terima kasih. Ibu Dr. Anda Sofiani MM, terima kasih. Mbak Nurul Habibah Umar SST MPSDM juga terima kasih. Bapak Ibu terima kasih juga sudah hadir di sini. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Sore yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur dan DPR RI kali ini. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.